Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, yuk kita amati gambar berikut ini. Ini gambar apa ya anak-anak? Ada 4 kitab. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai kitab-kitab Allah. Belajar mengenai kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kita akan belajar mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti semua kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya atau beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya sebagai rahmat dan petunjuk bagi seluruh umat manusia agar hidup di dunia maupun di akhirat dengan bahagia. Sekarang kita belajar nih mengenai kitab Taurat. Taurat artinya syariat atau perintah. Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa sih? Anak-anak? Ya, diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat berisi tentang hukum, syariat, dan akidah, keyakinan untuk menyembah Allah, serta larangan menyembah berhala. Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Fungsi dan tujuan kitab Taurat diturunkan yakni memerintahkan penyembahan hanya kepada Allah saja, memerintahkan berbuat baik kepada orang tua, memerintahkan manusia agar tidak berlaku jahat, dan memerintahkan manusia dalam mencari harta dengan jalan yang halal dan tidak dengan jalan yang haram. Yang kedua yakni kitab Zabur. Zabur artinya tulisan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa anak-anak? Ya, kepada Nabi Daud. Berisi tentang hukum, syariat, dan akidah. Apa sih fungsi dan tujuan diturunkannya kitab Zabur? Yang pertama, membawa berita gembira tentang pemberian kekuasaan kepada hamba yang soleh. Yang kedua, memberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk mengingkari keberadaan Allah. Sebagai pelajaran agar manusia menyontoh pengalaman hidup sehari-hari, memberi peringatan supaya manusia selalu memuji Allah, memerintah manusia untuk selalu bersyukur dan berdoa kepada Allah. Dan yang terakhir, memberi peringatan bahwa perbuatan baik dibalas dengan pahala dan perbuatan jahat akan dibalas dengan siksa. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Injil artinya kabar gembira. Diturunkan kepada Nabi Isa. Berbahasa Yunani. Berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya, perintah mengesahkan Allah atau mempercayai Allah, dan menghapus sebagian hukum yang ada pada kitab Taurat. Apa sih fungsi dan tujuan diturunkannya kitab Injil? Yang pertama, mengembalikan Bani Israel dari penyelewengan, mencegah kesesatan, dan memerintahkan takwa kepada Allah SWT. Kitab yang terakhir yaitu sebagai pedoman hidup umat Islam, yakni kitab Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan. Diturunkan kepada Nabi Muhammad, berbahasa Arab, berisi tentang akidah, syariah, dan muamalah. Fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran yakni
agar manusia mengenal dan beriman kepada Allah sebagai pedoman hidup manusia, dan umat Islam pada khususnya agar manusia tidak kehilangan arah. Oke anak-anak, kita sudah belajar mengenai 4 kitab. Kitab Taurat, Zabur, Injil, dan kitab Al-Quran. Apa sih kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah? Yang pertama, mempercayai adanya 4 kitab-kitab Allah tersebut. Mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah, dan membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Hikmahnya apa ya kita belajar kitab-kitab Allah? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Hikmah yang pertama, menyadari bahwa Allah sangat sayang kepada kita sehingga harus banyak bersyukur. Selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya karena kita tahu hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia dan mengetahui kebesaran dan keagungan Allah melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Oke anak-anak, kita sudah belajar mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita meyakini bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran sebagai pedoman umat manusia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke anak-anak, sekian dari Bu Inayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.